Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang input output. Nah, ini pada sistem komputernya ada tiga komponen utama ya. Yang pertama adalah CPU ya. Yang kedua adalah memori, yaitu entah memori primer atau RAM atau memori sekunder, tempat penyimpanan ya. Storage ya seperti SSD, hard disk dan lain-lain. Terus yang berikutnya adalah perangkat masukan dan keluaran atau disebut juga I/O device ya. Seperti apa? Seperti printer, monitor, keyboard, mouse, ini penting banget ya. Monitor, ya kalau nggak ada monitor nggak bisa dilihat ya layarnya atau apa yang kita lakukan, modem ya dan lain-lain. Piranti tidak masuk dihubungkan ke dalam bus sistem. Jadi kenapa menggunakan modul I/O ya? Alasannya adalah bervariasinya metode operasi piranti peripheral. Jadi alat-alat I/O ini ya, ini bahasa Indonesia namanya piranti peripheral ya. Sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Ya, jadi kenapa demikian? Nah, si I/O ini jenisnya banyak, ya. Jenisnya banyak sehingga jika dibuatkan ya sistem bus ya harus distandarisasi ya. Tetapi apa yang harus dilakukan CPU terhadap setiap I/O itu berbeda ya. Contohnya misalkan kayak mouse dan keyboard yang harus kalau bisa langsung gitu ya, langsung dikerjakan, jadi dia akan menginterupsi ya, atau menginterupsi ya, atau menahan semua kegiatan ya, menahan setiap kegiatan ya, jadi setiap kegiatan di hold dulu gitu ya, lalu dia dikerjakan, itu kalau yang keyboard dan mouse atau yang lain ya, atau misalkan dia kurang penting gitu, jadi taruh di belakangan. Jadi beda setiap I/O itu diperlakukan berbeda, jadi tidak bisa menggunakan bus yang sama. Oleh karena itu adalah modul I/O ya. Yang lainnya ya, jadi kecepatan transfer data piranti peripheral ini atau I/O ini umumnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer pada CPU dan memori ya. Jadi dia akan jauh lambat ya. Jadi piranti I/O ini kecepatan transfernya sangat-sangat lambat ya dibandingkan dengan CPU maupun memori ya. Format data dan panjang data piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU sehingga perlu modul untuk selaraskan ya. Jadi modul I/O ini membantu ya menyelaraskan. Jadi data di tadi distandarisasikan ya. Jadi yang tadinya mungkin tidak standar distandarisasikan dengan jalur yang ada gitu. Jadi misalkan jalurnya pendek dia dibuat panjang gitu. Kalau jalurnya panjang dipendekkan. Gitu. Jadi penyesuaian antara si komponen I/O ini dengan si jalur bus yang ada pada sistem ya. Nah, apakah inti dari mempelajari I/O ini? Yang pertama adalah menjembatani CPU atau memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Nah, ya, kita harus tahu nih ya bagaimana si CPU ini berinteraksi dengan yang di luar motherboard ya atau I/O ini. Ya, terus mengetahui fungsi dan struktur modul I/O dan kenapa harus pakai modul I/O dan bagaimana fungsi dan strukturnya. Itu adalah inti dari pertemuan kali ini. Nah, ini adalah gambar ya. Jadi si modul I/O ini mengirimkan data ke bus system ya atau sistem bus. Nah, dia akan mengisokan tadi ya atau menstandarisasikan. Jadi ada address lainnya, jadi alamat yang dituju nanti berapa, datanya apa, kemudian apa nih kontrolnya ya. Ngapain gitu ya. Ini adalah perintahnya apa gitu ya. Jadi jenisnya interupsinya apa. Nah, ini kemudian ada modul I/O di sini dihubungkan ya dari bus system. Nanti si piranti-piranti peripheral ini akan dihubungkan ke modul I/O dulu, lalu baru ke bus system. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer, ya, bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Ya, bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register yang ada di CPU. Antarmuka internal dengan komputer, ya. Jadi bagaimana hubungan antara internal dengan komputer, ya, CPU dan memori utama. Antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, jadi itu adalah fungsi dari modul I/O ya. Jadi bisa sebagai antarmuka internal dengan komputer, maksudnya adalah yang berhubungan dengan CPU di sini. Jadi hubungan misalkan ada memori atau CPU yang berhubungan dengan I/O, kemudian juga antarmuka dengan perangkat eksternalnya. Jadi bagaimana si I/O ini bekerja ya. Jadi bagaimana cara menghubungi I/O dari memori atau dari CPU tentunya yang ini.
Ya, jadi bagaimana cara fungsi-fungsi mengontrol dari setiap I/O tersebut. Nah, fungsi dari modul I/O ya, jadi pertama adalah kontrol dan timing, ya, kemudian adalah komunikasi CPU, ya, kemudian komunikasi perangkat eksternal, data buffering, ya, atau mengumpulkan data, pembufferan data, dan deteksi error atau kesalahan. Yang pertama adalah kontrol dan pewaktuan, ya. Fungsi kontrol atau pewaktuan atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusunan komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu, ya, dengan kecepatan data transfer yang berbeda juga, ya. Baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, serta perangkat peripheral atau I/O. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan terlepas dari penggunaan bus system, ya, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Berikutnya adalah langkah-langkah pemindahan data dari peripheral atau I/O ke CPU melalui sebuah modul I/O. Perintah dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O, kemudian modul I/O memberikan jawaban atas permintaan CPU tersebut. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk mentransfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral, ya. Kemudian selanjutnya dikirim ke CPU setelah dijadikan sinkronisasi, ya. Tadi distandarisasi dulu atau di ISO-kan dulu, ya. Dirubah menjadi 3 hal tadi, ya. Alamatnya berapa, datanya apa, kemudian apa nih kontrolnya, ya. Apa yang harus dilakukan, fungsinya apa. Panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, ya, sehingga paket-paket yang data diterima CPU dengan baik. Jadi sinkronisasikan dulu, ya. Jadi panjang datanya dan kecepatannya juga, ya, sehingga si modul I/O ini bisa menghubungkan I/O dengan CPU, ya, sehingga mereka sinkron gitu, ya, kecepatannya dan data yang dikirimkan dan berikutnya adalah proses, ya, fungsi komunikasi antar CPU dan modul I/O. Yang pertama adalah command decoding, ya, atau modul I/O menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bus control, ya. Misalnya sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sektor, scan sektor, format disk. Jadi bisa baca, tulis atau hapus, ya. Data di pertukaran antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Jadi pertukaran data itu melalui tadi, ya, busnya. Ya, jadi tetap disinkronkan dulu, ya, melalui jalur bus, ya, dari CPU kemudian ke modul I/O terus baru ke I/O. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral. Umumnya berupa status kondisi busi atau ready atau lagi sibuk atau sudah siap untuk ditulis atau dibaca atau di yang lainnya. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Jadi bisa juga statusnya error. Address recognition, ya, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral. Jadi I/O ini harus punya alamat yang unik, ya, sehingga nanti ini tuh alamat itu untuk siapa, alamat ini tuh untuk siapa dan lain-lainnya. Sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Nah, lanjutnya adalah buffering, ya. Tujuannya adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer, ya. Data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU, ya. Jadi kan karena I/O itu lambat banget, maka di buffer dulu, ya, dikumpulkan dulu datanya baru nanti disinkronkan ke CPU, ya. Biar seolah-olah busnya itu jadi efisien gitu. Pengirimannya sesuai gitu, ya. Jadi kecepatannya sesuai. Laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat daripada CPU, makanya harus di buffer dulu, ya. Berikutnya deteksi kesalahan, ya. Bila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut, ya. Misalkan informasi kesalahan pada peripheral printer, ya, seperti kertas tergulung, tinta habis dan lain-lain. Teknik yang umum untuk mendeteksi kesalahan adalah menggunakan bit paritas yang dibahas minggu lalu, ya. Jadi ada satu disk tambahan yang untuk ngecek kesalahan. Nah, ini sama seperti itu. Jadi ada tambahan bit, ya, atau dibagi, ya, dari jumlah bitnya itu data yang dikirimkan, beberapa bagian itu adalah untuk ngecek kesalahan. Ini adalah skema perangkat peripheral, ya. Jadi kontrol I/O, ya, masuk sini kontrol logika, terus ke buffer, ini ada transducer, ya. Nah, statusnya ini ngecek, ya, status dari ke modul I/O, ya. Ini kontrol ke modul I/O melalui kontrol logic, ya. Kemudian data dari modul I/O, ya, lalu buffer sama transducer, ya. Ini data dari luar, ya. Ini data masuk ke ini dulu, terus kemudian di buffer, ya, kemudian baru dikirim, ya.
Ini adalah skema dari modul I/O-nya ya. Jadi dari I/O masuk dulu ke transducer, kemudian di buffer, baru nanti ini dikirim dari I/O ya ke busnya. Perangkat-perangkat keras yang ada di I/O ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah ada kontrol sinyal di sini. Menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan perangkat seperti mengirimkan data ke modul I/O ya, atau menerima data ke modul I/O. Jadi bisa mengirimkan ya atau menerima dan report ya, status ya, membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Terus ada sinyal status ya, menandai status perangkat misalkan ready atau tidak ready ya, sedang sibuk apakah sedang luang gitu ya, bisa digunakan. Terus berikutnya ada kontrol logic di sini berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O. Nah, di sini ada tadi logiknya apa ya? Jadi pengontrolnya apa nih, fungsinya apa gitu. Jadi perangkat mengontrol operasi perangkat. Jadi yang ini I/O yang mana gitu yang dikerjakan, yang mengerjakan atau yang dibaca kemana, ya ditulis kemana dan lain-lain. Terus ada transducer di sini mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau energi tertentu ke energi listrik. Jadi ini transfer datanya ya. Jadi ini penerjemahnya ya. Jadi kalau misalkan di pemrogram itu ada namanya profiling ya. Jadi penerjemahan dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Kalau ini namanya transducer yang menerjemahkan dari energi listrik menjadi energi lainnya. Terus di sini ada buffer ya, menampung sementara data dari transfer yang diantara modul I/O dan dunia luar. Jadi data ditampung dulu ke buffer ya sementara yang ada di modul I/O, baru nanti dikirim ke bus ya jika ukurannya sudah sesuai dengan yang ada di busnya. Nah, ukuran buffer yang umum adalah 8 sampai 16 bit seperti itu. Berikutnya adalah perangkat eksternal. Jadi ada 3 kategori perangkat eksternal. Yang pertama adalah human readable, jadi bisa dilihat oleh manusia. Ya, contohnya adalah video display ya atau monitor dan printer. Ada machine readable ya, jadi bisa dibaca oleh mesin. Contohnya adalah sistem disk ya, pita magnetik ya, flash drive, sistem robot dan lain-lain, dan alat komunikasi ya, contohnya adalah modem. Keyboard dan monitor ya. Bagi input keyboard ya, ketika sebuah kontrol ditekan oleh user, maka hal ini akan menghasilkan sinyal listrik yang diinterpretasikan oleh transducer pada keyboard dan diterjemahkan ke dalam pola bit kode ASCII tertentu. Pola bit ini kemudian ditransmisikan ke modul I/O pada komputer. Di dalam komputer, teks akan disimpan dalam kode ASCII yang sama. Pada outputnya, karakter-karakter kode ASCII akan ditransmisikan dari modul I/O ke perangkat eksternal. Transducer pada perangkat akan menginterpretasikan kode ini pada dan mengirimkan sinyal elektronik yang diperlukan ke perangkat output untuk menampilkan karakter tersebut atau untuk membentuk fungsi kontrol yang diminta. Nah, ini adalah tadi dari keyboard ke monitor ya. Jadi keyboard diolah dulu kemudian langsung ke monitor. Nah, berikutnya disk drive. Pada fixed head yang disk drive, transducer mampu melakukan konversi dari pola-pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit-bit yang pada buffer perangkat. Ya, jadi dikirimnya nanti disimpan lagi di buffer ya. Pada movable head, disk juga harus dapat memindahkan lengan disk ya secara radial menjauhi dan mendekati permukaan disknya. Nah, ini berikutnya fungsi dari modul I/O. Ya, modul I/O merupakan suatu entity di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih untuk bertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama atau register-register CPU. Jadi ini ya, jadi fungsi modul I/O itu menghubungkan antara I/O dengan memori utama atau CPU. Modul I/O berfungsi untuk memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak ya dengan cara yang sederhana. Berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer. Yang pertama adalah Intel ya, 8255A yang sering disebut dengan PPI, Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O terdapat kemiripan struktur ya. Jadi sekompleks apapun ya si modul I/O ini strukturnya mirip. Ini adalah struktur modul I/O ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini antar muka ke modul I/O-nya ya, jadi ada external device interface logic ya, terus ada external device interface logic ya masuk. Nah, ini masuk ke I/O logic ya, ini ada datanya, statusnya, kontrolnya ya. Nah, nanti di sini antar muka ini busnya ya. Mau dikirim kemana, ke data register atau status control register atau mungkin ke memori ya, misalkan saluran alamat, saluran kontrolnya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah struktur modul I/O pada umumnya ya. Jadi umumnya mirip-mirip ya, walaupun kompleks gitu ya. Jadi perkembangan zaman dia akan semakin kompleks, tapi struktur utamanya umumnya seperti ini. Lanjutnya ya, antar muka modul I/O ke CPU melalui bus sistem ya, komputer terdapat 3 saluran. Saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol.
Bagian terpenting pada blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal, terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Selanjutnya I/O terprogram ya. Terdapat 3 buah teknik yang digunakan dalam operasi I/O dengan menggunakan interrupt ya, driven I/O. Jadi ntar pakai interupsi ya. Jadi di dalam CPU ada namanya interupsi ya untuk menahan ya kerja CPU ya. CPU mengeluarkan perintah I/O dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya dan diinterupsi oleh modul I/O apabila instruksi-instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Ya, jadi ditahan dulu dikerjain I/O-nya baru tadi dia mengerjakan yang sebelumnya dikerjakan. Dengan menggunakan I/O terprogram dan I/O terinterrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Alternatifnya digunakan DMA, Direct Memory Access ya. Jadi dari I/O langsung ke memori ya. Nah, ini jika langsung datanya misalkan mau disimpan ke memori, dia bisa menggunakan namanya DMA. Data saling pertukaran antara CPU dan modul I/O. Biasanya umumnya modul I/O ini ke CPU dulu baru ke memori. Ya, tapi bisa juga ya kalau misalkan langsung ke memori tadi pakai DMA. CPU mengeksekusi program-program yang memberikan operasi I/O ke CPU secara langsung. Pemindahan datanya nih, jadi apa yang dieksekusi? Pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis atau monitoring perangkat. Kelemahan dari I/O terprogram ya, CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai. Dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu CPU lebih cepat daripada proses operasinya ya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Selanjutnya adalah klasifikasi perintah dari I/O, ada perintah kontrol ya. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ada perintah tes ya, perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Ada juga perintah read, perintah pada modul I/O ini untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya paket data dikirimkan melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Ada perintah write ya, tulis ya. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan data tersebut. Berikutnya adalah instruksi-instruksi I/O ya. Instruksi-instruksi dapat dengan mudah dipetakan ke dalam perintah-perintah I/O dan seringkali terdapat korespondensi satu-satu yang sederhana. Jadi ada hubungan satu-satu gitu. Jadi ada korespondensi antara hubungan ya antara I/O ya dengan mungkin I/O lainnya atau dengan CPU atau dengan memori. Ketika CPU atau memori dan I/O menggunakan bus umum bersama-sama, maka akan dimungkinkan penggunaan dua metode pengalamatan, yaitu adalah memory mapped I/O dan isolated I/O. Kalau yang isolated ini khusus ya. Jadi khusus buat I/O ini aja busnya misalkan. Kalau memory mapped ya disesuaikan dipetakan dengan memori alamatnya. Nah, kalau yang memori mapped ya, terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori pada perangkat I/O. CPU memerlukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungannya efisien ya, karena yang dipakai memorinya hanya satu gitu ya. Jadi untuk dipakai banyak memori, untuk banyak I/O ya. Jadi satu memori untuk banyak I/O. Efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang memori alamat ya. Kerugiannya ruang memori alamat yang berharga akan habis terpakai. Nah, ada yang isolated I/O ya, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah dengan saluran perintah outputnya. Port-port I/O hanya dapat diakses dengan perintah-perintah I/O khusus ya yang akan mengaktifasi saluran perintah I/O pada bus. Keuntungannya sedikit instruksi I/O-nya. Jadi kerjanya lebih cepat ya karena instruksi I/O-nya lebih sedikit. Berikutnya adalah interrupt driven ya, I/O. Nah, ini adalah proses interupsi ya. Jadi jangan nunggu lama-lama, langsung kerjain yang ini gitu. Jadi interupsi, diinterrupt. Tahan dulu yang kamu kerjakan CPU. Ya, kerjakan ini dulu gitu ya. Jadi proses tidak membuang-buang waktu namanya. Jadi harus langsung dikerjakan. Prosesnya
CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi ya pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU ya, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan si perintah tersebut. Terdapat serangka kemajuan dari teknik sebelumnya ya. CPU melakukan multitasking ya, beberapa perintah sekaligus. Tidak ada waktu tunggu bagi CPU sehingga prosesnya cepat sekali. Nah, sekarang ini adalah cara kerja teknik interupsi ya dari sisi modul I/O-nya. Kalau tadi dari sisi CPU, nih dari sisi modul I/O. Modul I/O akan menerima perintah ya, misalkannya read ini, misalkan aja. Modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data pada modul I/O. Modul mengeluarkan sinyal interupsi ya ke CPU melalui saluran kontrolnya. Kemudian modul menunggu data yang diminta CPU saat permintaan terjadi. Modul meletakkan data pada bus data. Kemudian modul siap menerima perintah selanjutnya. Itu adalah ya, yang kalau dari I/O-nya. Nah, ini berikutnya adalah interrupt ya. Jadi, pengenalan interupsi ya pada saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O. Perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU ya. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya kemudian merespon interupsi yang ada. CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ya ACK ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke route line interupsi. Hal ini yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa pertama adalah status prosesor ya, berisi register yang dipanggil PSW atau program status word dan lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi ya. Jadi disimpan dulu tadi itu terakhir tuh lokasinya di mana dan statusnya apa. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrolan sistem. Terus berikutnya pengolahan interupsi pada perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah proses I/O. Ya, CPU akan menyimpan PC ya program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama dengan informasi PSW yang tadi. Kemudian CPU mempersiapkan PC ya atau program counter ya, bukan personal komputer, ini program counter yang ada di register CPU untuk penanganan interupsi. CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelumnya diinterupsi. Jadi tahan dulu tadi ya. Jadi udah dijelasin tadi, tahan dulu, kerjain interupsinya dulu, baru lanjutin kerjaan yang sebelumnya. Kesimpulannya, modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih dari perangkat input-output atau peripheral. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut ya, dengan memori utama maupun dengan register-register yang ada pada CPU. Nah, ini materinya itu ya hari ini. Nanti akan ada soal seperti biasa. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada ruang diskusi pada e-learning maupun pada WAG. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.